Hai everyone, welcome to Labaik Bongca. Sebelumnya putra mahkota mau dicelakai sama orang suruhan Ibu Suri, kemudian diselamatkan sama pelayan pribadinya. Tapi justru malah si pelayan menikam putra mahkota. Pangeran gak percaya telah dikhianati, bahkan waktu badannya jatuh ke lantai karena rasa sakit yang luar biasa, pangeran terus meremas baju si pelayan. Suruhan Ibu Suri minta si pelayan menghabisi pangeran, tapi si pelayan ketakutan. Gak lama kemudian datanglah bala bantuan dari beberapa pengawal lalu menghajar para penjahat. Seorang Kasim minta pangeran bertahan karena dia akan segera melapor kepada raja untuk membawa tabib istana. Tapi pangeran menolak dan memerintahkan supaya dirinya keluar dari istana. Pangeran dipapa sambil berdarah-darah, tapi suruhan Ibu Suri masih mengintai. Kasim mau membawa pangeran ke klinik, tapi lagi-lagi pangeran menolak karena saat ini dia nggak bisa percaya siapapun. Pangeran ingat kata-katanya Myung Yun, kalau terjadi sesuatu datanglah padanya. Oleh karena itu pangeran minta diantar ke tempat Myung Yun. Di tengah jalan, pangeran pun duduk, kemudian Kasim bertanya jalan mana yang harus dilalui. Untungnya kebetulan Myung Yun ada di situ dan terkejut melihat kondisi pangeran yang sedang ditikam. Tapi pangeran masih merahasiakan identitasnya. Waktu Myung Yun menawarinya ke klinik, dia terus menolak. Myung Yun minta mereka mengikutinya, lalu Kasim menggendong pangeran. Myung Yun ngotot bahwa pangeran harus dibawa ke klinik, tapi kondisi pangeran melemah. Dia pun pingsan di gendongan Kasim karena kehabisan banyak darah. Myung Yun mengecek nadinya dan bilang mereka nggak bisa mengulur waktu lagi. Kasim mohon-mohon supaya pangeran bertahan, jangan mati dulu. Pangeran akhirnya dibawa ke tempat Gisayang oleh Myung Yun. Terpantau Myung Yun mengobati pangeran dengan sangat baik. Dia bilang pasti semesta membantunya, meski pendarahannya udah berhenti dan sepertinya udah melewati masa kritis, tapi mereka belum bisa merasa lega. Myung Yun akhirnya pamit membeli obat ke klinik dan Kasim minta jangan ngasih tahu siapapun mengenai tuan mudanya. Myung Yun udah balik lagi dan ngasih pangeran obat, tapi dia salah paham mengira bahwa yang menikam pangeran adalah ayahnya. Sementara itu setelah diobati, perlahan-lahan pangeran mulai siuman. Matanya samar-samar terbuka lagi melihat Myung Yun di depannya seperti dia melihat Myung Yun pertama kali di hutan tempo hari. Myung Yun bilang pangeran harus bersyukur karena belati itu tidak melukai jantungnya. Kasim menjawab bahwa sepertinya pelayan pribadi pangeran emang sengaja tidak menikam alat vital. Sepertinya pelayan itu memang diancam untuk menikam pangeran. Myung Yun akhirnya pergi membuat bubur, lalu pangeran dan Kasim pun berbicara. Pangeran akhirnya memberitahu bahwa Myung Yun adalah anak dari orang yang sudah menculiknya.